Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umiati dengan NIM 230504777. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir dari mata kuliah pemrograman web, yaitu aplikasi berbasis web menggunakan framework CodeIgniter 4 atau disebut juga dengan C4. Daftar isi. Poin pertama, membuat halaman aplikasi front-end menampilkan halaman yang terdiri dari data aktivitas harian seperti tanggal, jam, nama aktivitas, foto, atau video. Kemudian biodata atau CV seperti nama, alamat, dan lain sebagainya sesuai CV pada umumnya. Kemudian data riwayat pendidikan seperti sejak sekolah dasar sampai dengan kuliah di UIM. Kemudian poin kedua, membuat halaman aplikasi backend yang memiliki fungsi CRUD atau bisa disebut juga dengan create, read, update, dan delete. Terdiri dari data aktivitas harian seperti tanggal, jam, nama aktivitas, foto, atau video. Kemudian biodata atau CV dan data riwayat pendidikan. Halaman front-end atau disebut juga dengan halaman publik, yang dimana halaman yang dapat diakses pengguna tanpa login dan hanya bersifat menampilkan data atau read only. Nah, di sini ada contoh codingan dari script routers, yang dimana di sini saya mengambil contoh dari routersnya, yaitu dengan public biodata. Data aktivitas harian front-end. Data aktivitas harian front-end, data yang ditampilkan, nama aktivitas, tanggal, waktu, keterangan, foto atau video. Nah, di sini teman-teman, di sini ada contoh dari aplikasi websitenya dari data aktivitas harian front-end. Nah, di sini ada contoh dari script codingan data aktivitas harian front-end-nya. Di sini saya mengambil dari script controllernya, yang dimana ada public function aktivitas method untuk menampilkan data aktivitas front-end. Kemudian di sini ada $model, yang dimana new aktivitas model itu untuk memanggil model aktivitas modelnya. Kemudian ada keyword, yang dimana di sini untuk mengambil kata kunci pencarian dari URL. Kemudian ada short, yang dimana ini untuk mengambil kolom sorting dan default. Contohnya seperti tanggal. Nah, di sini ada order, yang dimana ini untuk mengambil urutan sorting dan defaultnya seperti DSC. Kemudian di sini ada biodata front end. Nah, pada gambar screenshotan layar, saya mengambil contoh itu untuk pencarian, yang dimana pencarian itu dilakukan menggunakan input keyword. Nah, keyword itu dikirim melalui metode get. Data biodata dicari berdasarkan, misalkan teman-teman mau mencari nama, email, dan alamat. Nah, proses pencariannya itu menggunakan fungsi like pada model. Nah, jika keyword diisi, maka sistem hanya menampilkan data yang sesuai. Hasil pencarian ditampilkan dengan definition 10 data per halaman. Jika keywordnya kosong, maka seluruh data biodata ditampilkan. Kemudian di sini ada contoh dari script biodatanya, yang dimana di sini saya mengambil dari script public biodata.php ya, yang dimana forum metodenya itu untuk forum pencarian menggunakan metode get agar keyword muncul di URL.
Kemudian di sini ada button type, yang dimana itu untuk tombol menjalankan pencarian, dan ada PHP Forge, yang dimana itu untuk melakukan perulangan data biodata hasil pencarian, dan ada TD, yang dimana menampilkan nama biodata. Kemudian di sini ada riwayat pendidikan front end-nya. Di sini saya mengambil contoh untuk mengurutkan data riwayat pendidikan, yang dimana berdasarkan jenjang pendidikan, nama sekolah, dan tahun. Selanjutnya di sini ada contoh script dari pendidikan front end. Di sini saya mengambil dari script modelnya, yang dimana itu ada namespace app model, itu untuk menandakan file tersebut berada di folder model C4. Kemudian ada kelas pendidikan model extend model, yang dimana model ini digunakan untuk mengelola data riwayat pendidikan di database-nya, dan floated table yaitu untuk menentukan nama table database yang digunakan, contohnya pendidikan, dan floated primary key ID itu untuk menentukan primary key tabel pendidikan. Kemudian di sini ada floated allow flat, itu menentukan kolom yang boleh diisi atau diupdate melalui CRUD. Digunakan untuk keamanan agar tidak terjadi masa assignment. Dan protect as timestamps files itu untuk menandakan table itu tidak menggunakan kolom create, add, dan update add. Halaman backend admin. CRUD backend adalah halaman admin untuk mengelola data menggunakan CRUD, atau disebut juga dengan create, read, update, dan delete. Di sini ada CRUD aktivitas hariannya. Saya mengambil contoh CRUD-nya itu yang read, yang dimana itu menambahkan aktivitas, mengedit aktivitas, menghapus aktivitas, dan upload foto. Kemudian di sini ada contoh script dari CRUD admin aktivitasnya, yang dimana di sini saya yang mengambil dari controller. Kemudian buat folder lagi, yaitu dengan folder bernama admin. Kemudian kita buat filenya dulu, yaitu aktivitas.php ya. Nah, di sini saya mengambil dari public function store-nya, itu untuk menambahkan data aktivitas dan nama foto. Null itu untuk variabel menampung nama file foto, dan default null jika tidak ada foto. Nah, foto move itu untuk memindahkan file ke folder. Upload aktivitas. Nah, this aktivitas model insert itu untuk menyimpan data aktivitas ke database-nya. Kemudian di sini ada CRUD biodata. Di sini saya memberikan contoh untuk CRUD yang create-nya itu, atau bisa disebut juga dengan tambah biodata. Nah, fitur create biodata digunakan untuk menambahkan data biodata atau CV baru ke dalam sistem melalui halaman backend atau admin. Data yang diinput seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, email, dan nomor telepon, serta deskripsi singkat. Data disimpan ke dalam tabel biodata pada database. Di sini ada pembahasan scriptnya dari biodata create.php, yang dimana form action forum untuk menyimpan create biodata ke controller biodata, store, dan post dipakai untuk mengirim data dengan aman. Nah, CSRF file
itu untuk keamanan forum, bahwa coordinator atau si 4 itu bisa mencegah pengiriman data ilegal. Nah, di kelas ROM itu untuk membuat barisan layout. Kemudian ada di kelas call MD6 MB3 itu untuk membagikan kolom setengah layar, dan MB3 itu untuk memberikan jarak bawah, dan label kelas forum label itu untuk input nama, dan input type itu untuk input nama, all nama yang menampilkan data sebelumnya jika validasi gagal, dan rekur wajib diisi. CRUD riwayat pendidikan. Nah, di sini saya mengambil CRUD riwayat pendidikannya itu untuk update atau edit data, yang dimana fitur update pendidikan itu digunakan untuk mengubah data pendidikan yang sudah ada, misalnya mengoreksi nama sekolah, mengubah tahun lulus, dan mengubah jenjang pendidikan. Selanjutnya di sini ada pembahasan dari codingan pendidikan CRUD update, yang dimana tag from itu digunakan untuk update data pendidikan, yang data dikirim ke URL admin pendidikan update ID, yang dimana ID-nya itu menentukan data mana yang akan diedit, dan metode post untuk keamanan pengiriman data. CSRF protection yaitu untuk pengamanan bawaan coordinator untuk mencegah serangan CSRF forum palsu, dan wajib di forum post input nama sekolah yang menampilkan data lama dari database atau data sebelumnya jika validasi gagal, supaya user tidak perlu mengetik ulang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau penyampaian kalimat yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.